Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati Ibu Maria yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 49, 50 dan 51b. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merenungkan hati Tuhan Yesus yang sangat peduli akan keselamatan kita. Hari ini gereja memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria, tepat sehari setelah perayaan hati Yesus yang Maha Kudus. Begitu Ibu, demikianlah juga anaknya. Namun akan lebih tepat dalam pemahaman teologis, Yesus yang Maha Kudus telah menjadikan hati Maria sebagai kediamannya dan menguduskannya bagi kemuliaan Allah. Dalam pewartaannya hari ini, Gereja Kudus mengisahkan Yesus yang baru berumur 12 tahun hilang dari perhatian orang tuanya ketika dalam perjalanan ke Yerusalem untuk perayaan keagamaan. Maria dan Yusuf berusaha untuk menemukan kembali anak mereka yang lepas dari perhatian mereka. Usaha mereka tidak sia-sia, sebab akhirnya setelah 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Tidak dikatakan apa-apa bagaimana anak si kecil itu makan dan minum serta berteduh selama waktu 3 hari berlalu. Maria dan Yusuf menemukan Yesus ketika ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, ada 2 hal yang menarik untuk diperhatikan. Orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus itu sangat heran akan kecerdasannya. Kedua orang tuanya juga tercengang akan jawaban-jawaban Yesus itu. Dan ibu Yesus adalah seorang ibu seperti kebanyakan orang tua spontan berkata, "Nak, mengapakah berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Namun, perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada ibunya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Mengertikah Maria? Tidak.
Namun demikian, sebagai seorang anak, Yesus patuh kepada orang tuanya. Ia pulang ke Nazaret bersama mereka dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Menarik apa yang dikatakan penginjil Lukas. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Seorang ibu yang selalu mencoba memahami sekalipun tidak mengerti. Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus yang hilang di Yerusalem selama 3 hari dan dialog antara dia dan ibunya menyisakan sebuah pertanyaan dalam hatiku. Mengapa Yesus berkata demikian kepada ibunya? Ia tidak menjawab pertanyaan Maria, tetapi malah menambah beban pikiran untuk ibunya. Itu pikiranku. Apakah Maria juga seperti aku? Sepintas, ya. Sebab mereka, Maria dan Yusuf, tidak mengerti jawaban Yesus itu. Tetapi sejak semula kehadiran Yesus dalam rahimnya, dalam hidupnya, merupakan sebuah misteri ilahi yang tidak pernah tuntas dimengerti oleh Maria. Anak yang kau kandung itu dari Roh Kudus. Dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Apakah Maria mengerti? Tidak. Hari ini kita mendengar Yesus menjawab orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Apakah mereka mengerti? Tidak. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya yang taat dan penuh penyerahan kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tidak mengerti, tetapi mencoba memahami apa yang dikehendaki Allah. Apa yang dimaksud oleh Yesus Sang Putra. Maria tidak marah, tidak kecewa dengan jawaban Yesus itu. Ia hanya cemas kalau putra tunggalnya itu tidak ada bersamanya. Ia masih 12 tahun. Ia masih membutuhkan perhatian dan bimbingan kedua orang tuanya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan. Sekalipun Yesus sudah membuka mata hati ayah dan ibunya di bumi ini tentang siapa dirinya sesungguhnya, namun ia tetaplah seorang anak yang siap dibimbing dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya itu. Di satu sisi, Yesus mulai menampakkan jati dirinya sebagai anak Allah. Namun, di sisi lain, ia menunjukkan ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Hati seorang ibu yang cemas akan keselamatan anaknya dimaklumi oleh Yesus. Ia pun mencintai ibunya itu, dan ia mengikuti mereka kembali ke Nazaret. Hanya hati seorang ibu yang baik, yang memahami seperti Maria lah, yang membuat Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, menghormati ibunya dan patuh pada bimbingannya. Yesus saja mengerti betapa baik dan mulia hati ibunya itu. Mengapa
kita tidak menghormati hati tak bernoda Santa Perawan Maria? Kita bukan mendewakan Maria dengan menyembahnya, melainkan kita menghormatinya dan mohon kepadanya agar Yesus juga berkenan mendengarkan kita yang memohon bersama Maria untuk pengabulan doa permohonan kita. Oleh Marialah air diubah menjadi anggur. Oleh Maria yang rendah hatilah Yesus mau dibimbing olehnya. Kepada Maria kita berlindung, dan bersama dia kita menghadap tahta Allah untuk mendapatkan belas kasihan dari Bapa. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menghormati hati kudus Bunda Maria dan mohon bantuannya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami sudah merenungkan hati kudus Bunda Maria. Bantulah kami untuk belajar dari Maria, untuk menjadi murid Yesus yang baik, taat, dan setia, agar hanya kehendak Allah yang terjadi. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.